menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Dan meredahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridhoi perkataannya. Mohon penjelasan dari ayat ini. Dan yang dimaksud syafaat itu apa? Dan orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridhoi perkataannya, ini siapa? Yang dimaksud syafaat itu pertolongan. Jadi pada hari kiamat nanti, semua manusia itu mengikuti seruan. Jadi ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeru, mengumpulkan semua manusia. Tidak ada yang berbelok arah. Semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini itu dengan tunduk patuh mengikuti seruan itu. Tidak ada yang berbelok arah. Semuanya tunduk patuh, datang ke arah seruan itu. Dan tidak ada yang berbincang-bincang kecuali bisikan-bisikan dari para pendurhaka karena takut dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Tuh ternyata hari pembalasan benar-benar nyata adanya. Sehingga mereka hanya mampu berbisik-bisik, saking takutnya, saking gemetarnya. Oh ternyata hari kiamat, hari pembalasan yang dulu kita dustakan ternyata nyata adanya dan sekarang ada di depan mata. Dan pada hari itu tidak bermanfaat syafaat pertolongan kecuali dari yang sudah diberikan izin oleh Allah. Nah, terkait dengan syafaat ini ada perbedaan pemahaman. Ada yang memahami nanti di sana asal sejak di dunia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi dalam konteks sebagai umat Rasulullah. Bahkan ada yang menjelaskan juga meski belum sholat neng wis seneng wudu. Belum sholat ini tapi sudah seneng wudu. Nanti di hari kiamat orang seperti ini akan mendapatkan syafaat giliran terakhir. Jadi dia ada yang menjelaskan Nabi akan mencari mana umatku. Oh kayak raine cemlorot karena seneng wudu. Maka dia dikeluarkan dari api neraka giliran terakhir. Ya biar kalau ada yang memahami semacam itu ya sudah silakan saja. Tetapi kita memahami syafaat tidak seperti itu. Kita pahami syafaat itu memang sudah sejak di dunia. Syafaat itu syafaat Rasulullah, syafaat Nabi itu sejak di dunia. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran, dan beliau sendiri bersabda Al-Quranu syafi'un musyaffa'un. Quran itu syafaat penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun, dan Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapapun orangnya yang menjadikan Al-Quran di depannya, hidupnya terpimpin oleh Al-Quran, hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga.
Wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Siapapun orangnya yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya menjadikan Quran di belakangnya, hawa nafsu di depannya, hidup dengan hawa nafsu, terpimpin oleh hawa nafsu, bukan oleh wahyu Al-Quran, maka Quran akan menyeretnya ke neraka. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sejak di dunia ini ikuti Al-Quran. Karena Rasulullah diutus dengan membawa Al-Quran. Jadi syafaat dari Nabi ada sejak di dunia ini. Tinggal kita mau dapat atau tidak. Kalau mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ikuti Al-Quran. Ikuti sunnah-sunnah beliau. Beliau sendiri yang menegaskan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Kalau kita ini tidak ingin tersesat dunia dan akhirat, maka pegang teguh apa yang diwariskan Nabi kepada kita. Nabi telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Lam tadillu, sekali-kali kamu tidak akan pernah tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh pada kedua perkara itu. Kedua perkara yang dimaksud oleh Nabi yaitu kitab Allah, maksudnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sejak di dunia, ikuti warisan Nabi. Ikuti Al-Quran. Niscaya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan mengikuti Al-Quran sejak di dunia ini. Dan dulu nanti kita juga akan ditanya di hari kiamat itu. Semua orang akan ditanya. Coba Al-Qasas 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Allah akan bertanya kepada kita. Setiap orang akan ditanya. Coba mari Al-Qasas 65. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka, seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Nah, kita nanti akan ditanya oleh Allah. Aku sudah utus rasul kepadamu. Apa jawabanmu terhadap para rasulku? Apakah kamu menjawab seruan rasulku atau kamu ingkar terhadap seruan rasulku? Apa kamu mengikuti seruan rasulku atau kamu justru menentang seruan rasulku? Semua manusia akan ditanya oleh Allah. Dan di surat Al-A'raf itu ayat 6, falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Dan pasti akan kami tanya umat yang telah kami utus kepada mereka rasul kami. Dan kami juga akan tanya para rasul kami, apa jawaban umat yang kamu diutus kepada mereka? Apakah mereka mengikutimu, mengikuti seruanmu, atau mereka menentangmu, atau menolak seruanmu? Maka bagi yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dalam konteks kita sebagai umat beliau, jawab apa yang menjadi seruan beliau. Jawab apa yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita pahami. Syafaat dari Nabi itu sudah ada sejak di dunia. Tinggal kita mau mengikutinya, mau mendapatkan syafaat itu atau tidak. Kalau ingin mendapatkan, ikuti Quran. Niscaya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah.
Ya, ada lagi.